Ya, kita mulai nih ya teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam acara rutin kita seminggu sekali Daily Mindfulness ya. Kali ini kembali Susung Hengki yang tambah lama tambah muda ya. Kembali bersama dengan kita. Udah berapa lama ya terakhir itu? 2 bulan sih, Udah 2 bulan ya. dua Makanya bulan. makanya kita pada kangen ya teman-teman. Nah, oke. Eh, Tidak perpanjang lebar, saya serahkan kepada Susyung Hengki ya. Oke, Ibu, selamat malam semuanya. Kamuflase aja ini mah karena cukuran rambut jadi kelihatan muda gitu. Padahal sebenarnya dibohongin. Tapi saya ketemu waktu itu memang kelihatan muda ternyata ya. Iya. Oke, yuk kita mulai dulu dengan latihan seperti biasa ya, latihan nafas. Ini kayaknya semuanya udah ikut semua ya, nggak ada yang baru kan ya? Oke, kalau tidak ada yang baru, nggak apa-apa deh. Kita mulai lagi dengan nafas perut ya, seperti biasa. Nggak usah dihitung lagi. Rasakan perut eh, kembung kempis dengan ikutin hitungan dari saya secara bersama-sama. Ya, yuk kita mulai mungkin sampai hitungan ke 50 lah untuk kita latihan biar fokus dulu kita bersama-sama. Yuk kita mulai. In, 2, 3, 4, 5, tahan, out, 7, 8, 9, 10, tahan, in, 12, 13, 14, 15, tahan, out, 17, 18, 19, 20, tahan, in, 21, 23, 24, 25, tahan, out, 27, 28, 29, 30, tahan, out, 31, 2, 28, 29, 30, tahan, in, 32, 33, 34, 35, tahan, out, 37, 38, 39, 40, tahan, in, 42, 43, 44, 45, tahan, out, 47, 48, 49, 50. Oke, kita balik lagi untuk kita mulai sesi kita. Oke, saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, saya sebelum mulai mau tanya-tanya dulu gimana nih perjalanan Bapak Ibu teman-teman sekalian selama ini sesi keberapa ya Bu Heleng? Udah nggak kehitung ya? Udah Belum banyak, hitung lagi. udah nggak ngitung lagi. Gimana teman-teman? Ini kan yang ngasih kontribusi ke sesi banyak banget ya. Ada Sesiung Hoklai, ada Sesiung Agus, ada Sesiung Rudi, Sesiung Antoni, saya. Gimana teman-teman, ada yang mau share gak nih perjalanannya sampai sejauh ini? Pasti ada yang menarik nih. Ada yang mau share dulu gak nih sebelum kita mulai? Sekedar info aja sambil dipikirin ya kalau ada yang mau share. 2 bulan yang lalu saya men-sharekan mengenai hitungan 100 ke 0. Kalau misalnya saya ini backward counting dari 100 ke 0, lalu juga kita belajar dari 100 ke 0 dengan hitungan ganjil, 100 ke 0 dengan, ini bukan satu ya, sampai 0 hitungan genap. Tujuannya waktu itu untuk membawa kita lagi latihan gimana
mengalihkan perhatian kita, ya, conscious mind kita untuk ke salah satu tugas yang challenging. Jadi kita akan dialihkan perhatiannya ke satu hal. Ya mungkin ada yang mau share, ada yang pernah pakai hitungan counting untuk apa? Mungkin untuk mengatasi rasa sakit, rasa bosan, rasa cemas, atau juga ada yang mau sharing, nggak apa-apa dari sesinya Sesiong Offline misalnya, atau dari sesinya Pak Agus, atau dari sesinya siapa, boleh. Ada yang mau di-share gak nih? Ada yang berniat share sebelum kita mulai beberapa hal? Ayo teman-teman, siapa yang mau Ayo, share duluan? ada yang mau share? Ada pengalaman-pengalaman ajaib atau malah pengalaman-pengalaman yang normal, silahkan. Suci Ami dulu deh, Suci Ami. Mohon maaf Ibu, belum menyimak Belum. dulu. Ya, Hmm. ada yang lain, nggak apa-apa, Ibu Ami. Ada yang lain? Ada yang mau share? Pasti masih malu-malu nih kalau share. Hmm. Mm-mm. Ya udah, kalau Mungkin malu-malu Sesiong Offline dulu nih. ada. Oh, Sesiong Offline, boleh. Sesiong Offline, Sesiong Offline kemana ya? Lagi nggak di tempat lagi kan? nggak di tempat kali, nggak apa-apa. Ada yang mau share? Wit, Belum? mau Wit? Mau Pak Widodo? Oh, saya Bu ya. Silahkan. Saya izin nggak pakai video ya karena Nggak sinyalnya apa-apa. agak. Ya. Cuma saya nggak tahu ini masuk hitungan atau tidak ya Pak Hengki ya. Mm-mm. Intinya kalau saya sih dari banyak yang saya ikutin dari sesi-sesinya Daily Mindfulness gitu, intinya ini sih jadi apa ya? Kalau mau terutama tuh mau ketika kita lagi apa ya, lagi marah mungkin ya, ada emosi yang mungkin pengen keluar atau apa, itu jadi agak ngerem gitu ya Pak Engki ya. Jadi agak sadar, oh, ngapain juga kita marah ya, atau ngapain juga kita kesel sama anak, sama istri, atau sama siapalah gitu kan. Itu yang buat apa ya, yang saya rasain sih manfaat dari sesi-sesi daily mindfulness tuh eh, apa ya, jauh lebih agak bisa ngontrol apa di emosi terutama ya Pak Eki ya. Kalau soal ngitung, saya sih jujur aja tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ngerasa gimana gitu Pak Eki, karena kalau saya lebih lebih nyamannya itu ya udah perhatiin nafas masuk nafas keluar aja udah gitu. Nyaman saya di situ gitu Pak Eki. Tapi kalau sisi manfaat sih saya rasain ya itu tadi, apa, soal ketika mau ngapa-ngapain itu kayak ada yang apa ya, ada yang mencegah gitu ya. Itu sih Pak Enggi kalau kalau di sisi saya ya. Terima kasih. Sip. Thank you Pak Widodo. Thank you. Sesiong Yakob. Mantap. Sesiong Yakob. Ada yang mau share lagi? Belum ada. Belum. Belum. Oke. Kalau saya ya, Silakan Bu. saya merasa bahwa di forum ini dengan berbagai macam pembicara ya, dengan kekhususannya masing-masing, itu membuat apa ya, menambah kontribusi di dalam ngejalanin kita setiap hari gitu loh. Misalnya kayak tadi Sesiong Hengki kan nanya mengenai counting ini ya. Kadang kalau saya lagi olahraga gitu, salah satu sesudah treadmill biasanya saya suka ayun kaki. Terus biasanya saya hitung 1 sampai 60 kaki kanan, nanti 1 sampai 60 kaki kiri. Tapi waktu Sesiong Hengki bilang mengenai counting mundur ini, saya coba gitu. Saya coba, ternyata oke juga ya. Ya, jadi ngitung-ngitung begini menimbulkan apa ya? Apa ya? Kayak ada permainan juga gitu loh. Jadi ya ada sesuatu yang oke loh gitu. Iya. Itu sih. Kerasanya kalau habis olahraga, jadi kalau pas ngitung apa?
Bu Heleng? Ya ada ini aja sih, mungkin bosennya jadi Oh, enggak gitu ya. Terus mm-mm. kayak ada kegembiraan aja gitu. Iya, iya, iya. Oke, thank you Ibu. Ini masing-masing apa ya, kayak sesiung hoklai kadang-kadang kan, oh ngebahas sesuatu ini nanti Mm, sudah lewat gitu ya. Kadang kita masih mikirin, mm, kadang oh iya ya saya begitu baca sesuatu, oh ya keinget juga gitu. Jadi eh, hari-hari kita nggak kosong gitu. mm, Tapi hari-hari kita tuh, oh iya ada yang kemarin mm, kemarin ini kita belajar gitu, kemarin ini mm. kita diskusi, kemarin ini itu apa ya menambah lah ya, memperkaya kali ya. Iya, Jadi kita nggak merasa sendiri gitu loh. iya, iya, iya. Thank you Ibu. Ya, mau ngomentari dikit sih. Memang kadang-kadang ada beberapa teknik yang buat kita baru, tapi men-challenge kita. Jadi sebenarnya ya, otak Hmm. kita jadi di-challenge untuk belajar sesuatu yang baru lagi. Ya, thank you. Nanti mungkin kita lanjutin lagi. Ada beberapa hal lagi yang nanti juga saya butuh input dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang gini nih, kita sekedar untuk mencoba ya, mencoba eksperimen kita dikit dengan counting 100 to 0. Kembali ya, di pertemuan di tanggal 20 Junian, 21 Juni, waktu itu saya mention tentang counting 100 sampai ke 0 gitu ya. Lalu saya juga bilang mencoba menvisualisasikan ada angka 100 terus counting down 100, 99, 98 terus kita hitungnya dengan ini ya, masih ingat ya, sebenarnya yang tadi Bu Heleng juga boleh kaki kiri kaki kanan digoyang-goyangin atau kalau saya jari kanan kanan kiri. Waktu kanan tuh counting, waktu kiri tuh kayak interval aja. Jadi kayak gini, 100, 99, 98, 97, kayak gitu ya. Kita coba ikut counting sambil sekarang nggak usah dipikirkan, tapi fokus di counting. Tapi challenge yang saya minta Bapak Ibu lakukan, coba mencoba nyakitin diri secara simple aja ya, misalnya dicubit gitu ya. Kalau sekarang kita ngerasa nih lagi dicubit, jangan keras-keras ya, nanti setelah sesi jadi pada biru-biru lagi. Jadi dicubit kecil, lalu saya akan biarkan Bapak Ibu nanti ya, jangan sekarang, saya akan biarkan Bapak Ibu counting dari 100 sampai ke 0, tapi mungkin nggak sampai 100 ya, nggak sampai 0. Kita coba aja counting sampai ke hitungan, nanti saya akan stop. Tujuannya adalah coba Bapak Ibu amati, sekarang coba dicubit atau pakai kuku juga boleh, intinya light aja, nyakitin diri, tapi sekarang nanti kita coba pakai counting. Kita mencoba melihat benar nggak sih dengan keadaan bahwa kita sakit dengan counting 100 to 0 itu menyebabkan pikiran kita beralih dan ya saya nggak mau ngambil kesimpulan dulu, tapi intinya kita coba jelas ya, kita coba sekarang kita coba sakitin diri secara light aja, misalnya kayak gini, cuma dicubit, tapi nanti waktu ini dicubit, kita ikut counting. Saya nggak akan counting buat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu counting sendiri dari 0 sampai dari 100 sampai 0. Bapak Ibu counting sendiri, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai ketukan, sebisanya sendiri di counting. Kalau memang mau pakai angka, dibayangkan ada counter, lalu turun 199 boleh. Ya, kita nanti setelah sesi ini, setelah nanti counting, kita coba sama-sama sharing ya. Jelas ya, nyobanya ya. Jelas, jelas. Jelas ya. Saya untuk menghilangkan ini, saya akan stop video dan saya akan stop mute, tapi nanti saya akan kasih slide supaya orang yang baru masuk bisa lihat bahwa kita lagi ada sesi. Yuk, kita mulai ya. Boleh sekarang secara light sakiti diri sendiri dulu aja, dikit aja, light aja. Oke. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu mulai berhitung counting dari 100 sampai ke 0. Kita mulai sekarang. Kita mulai dari sekarang.
Secara perlahan-lahan kita buka mata kita mulai stop hitungan, dan kita juga mulai melepaskan grip atau cubitan atau apapun ke tubuh kita masing-masing. Oke. Oke, sudah selesai ya. Sekarang sekedar mau tanya aja, pengalamannya gimana? Ada yang mau share sedikit? Apa yang dirasakan sebelum counting, sesudah counting, atau selama counting? Terutama mungkin di hitungan 100 sampai 90 gimana, kalau bisa menganalisa dari 90 sampai 80 atau 80 sampai 70, silakan. Ada yang mau share nggak? Karena penting banget, nah, masing-masing punya pengalaman sendiri. Silakan, silakan. Kalau saya Hmm. eh, walaupun sambil ngitung, tapi Mm-mm. fokusnya di cubitan. Dan kadang-kadang balikin lagi, kan mau fokusnya di angka gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Coba bayangin angka, tapi begitu lagi nyubit, balik lagi ke cubitan. Tapi sampai hitungan terakhir pun masih bolak-balik ya antara cubitan dengan angka ya. Iya, Oke, nggak apa-apa. ngitung-ngitung, tapi kan Ngitung-ngitung. untuk habis Ah, ngitung kan kita harusnya ngebayangin mm, angkanya ya, mm, supaya mm, ada mm, pengalihan. mm, Tapi bolak-balik itu. nggak apa-apa. Ada lagi yang mau share. Jadi intinya Bu Heleng masih bolak-balik ya sampai hitungan selesai pun masih kayak gitu ya. Jalan Ya, angka tapi juga sakit, nyubitnya masih tetap juga nyubit gitu ya. Oke, iya. oke. Sip. Ada yang lain? Iya, malam, Hengki. Malam, Pak Ya, Oklay, jadi saya gimana? juga kurang lebih sama dengan si Ceh Wileng ya. Jadi saya Ah, cubit, jadi menghitung. eh, Ketika saya fokus pada cubitan, hitungan seakan mau ngaco, tapi masih terkontrol, nggak ah, ngaco gitu ya, ah, terkontrol. Tapi sebentar tertarik lagi kepada rasa sakit cubitan itu, ah, sebentar balik lagi ke hitung karena niatnya mau ngitung, ah, tapi perasaan sakit tetap masih. mengganggu. Ya, jadi kayak begitu bolak-balik seperti itu sih. Oke. Sampai Jadi sama ya, 68 tadi. sampai Ya. hitungan terakhir pun masih tetap Ya. bolak-balik Masih tetap ya. begitu. Oke, Ya, betul. sip. Ada lagi yang mau share lagi? Silakan. Belum ada ya? Ayo share aja nggak apa-apa. Meskipun Saya Sosio Mary. silakan, Bu Mary. Saya sih nggak pakai cubit-cubitan ya, Siong. Ah, Saya cuman garuk pegang jari aja. ah. Jarinya saya kayak Ditusuk. iya tusuk-tusuk begitu. Mm. Dari 100 ke 90 saya bisa konsen. Terus habis dari 90 ke bawah saya mendadak lupa ini berapa ya yang saya hitung. Iya. Terus saya diam sebentar, tapi jari saya tetap saya gerakin. Saya diam sebentar, terus saya konsentrasi, akhirnya saya bisa terus sampai ke 70-60 begitu, Sasyong. Dan sakitnya hilang di situ atau masih tetap terasa di terakhir-terakhir 60-70? Maksudnya gimana, Sasyong? Masih ngerasa sakit waktu ditekan ataukah udah agak berkurang ataukah tetap kayak Pak Hoklay dan Ibu Hueleng masih bolak-balik? Enggak, saya konsentrasinya ke angka, bukan Bukan ke ke jari sakitnya. lagi. Oke. Iya. Thank you Ibu Mary. Iya, makasih. Ada lagi yang lain? Oke. Terus terang kalau di saya di awal-awal tadi sebenarnya waktu lagi hitungan nafas juga saya agak terkecoh dikit juga ya karena lagi ada ini terus jadi teralihkan. Tapi memang wajar waktu kita ada beberapa hal yang dikerjakan sekaligus. Tapi kalau tadi mau share sedikit, saya di hitungan 100 sampai 90 masih ngerasain sakitnya. Tapi waktu 90 turun ke bawah sampai ke 70, ke 60,
lupa sakitnya, entah karena lupa jarinya jadi keangkat atau lupa karena sakitnya. Tapi itu cuma salah satu cara aja sebenarnya untuk membuktikan bahwa kita tuh mencoba mengalihkan. Bapak Ibu sebenarnya bisa aja untuk latihan counting ini sih sebenarnya bukan untuk latihan ya, jadi jangan dibuat latihan untuk dicubit gitu, enggak. Tapi mau coba membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita mau fokus, meskipun tadi ada beberapa teman-teman yang masih bolak-balik nggak apa-apa, itu sebenarnya untuk melatih kita juga untuk fokus. Jadi kadangkala kalau rasa sakit itu muncul, tarikannya tuh kuat banget. Itu sebabnya latihan counting 100 sampai ke 0 itu sangat bagus sebenarnya waktu kita mengatasi rasa sakit. Tapi ini perlu dilatih, karena waktu tidak dilatih, maka kita jadi akan kalah dengan rasa sakitnya itu. Bahkan saya nggak tahu waktu tanggal 20 kita sempat latihan untuk ganjil genap atau enggak ya. Nanti kita coba latihan itu ganjil genap. Jadi dari 100 sampai ke 0, tapi hanya bagian yang genap aja. Nanti kita coba ya, kita coba. Itu juga pengalihan terhadap rasa bosan, rasa sakit, atau apapun sesuatu yang negatif. Sekedar sharing aja, ini angka 100 sampai 0 ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya, saya berkecimpung di dunia pendidikan di sekolah, dan kita di sekolah tuh ada juga anak-anak yang ya bisa dikatakan sedikit special need. Jadi autism tapi mungkin agak lebih light ya. Jadi satu waktu saya pernah ada detention, ada hukuman untuk anak-anak di lantai bawah di basement karena anak-anak datang terlambat. Jadi semua anak kalau yang terlambat ada hukuman dengan mereka duduk di basement, ruangannya nyaman, jadi tidak bisa ikut ke kelas sampai certain period of time untuk beberapa waktu tertentu. Nah kebetulan di situ ada anak yang light autism ikut di situ. Jadi anak itu tuh nggak bisa diem, selalu bergerak ke sana kemari, selalu bergerak ke sana kemari. Gurunya bilangin dia bisa diem sebentar, tapi terus pasti jalan lagi. Belum lagi kalau udah jalan, dia mungkin ngeganggu temennya. Jadi misalnya ganggu temennya, atau mungkin ya ganggu dalam verbal dan segala macam. Nah, satu waktu saya mencoba untuk coba tenangin dia, karena saya rasa dia udah agak mengganggu teman-temannya. Tapi kan nggak mungkin disuruh duduk atau dipaksa duduk atau diomelin untuk duduk. Nah, yang saya lakukan adalah saya minta dia duduk sambil melakukan hitungan counting 100 sampai 0. Jadi waktu dia melakukan counting, itu terbukti dia bisa, bahkan yang anak dengan special need itu dia bisa mengalihkan ke counting. Jadi yang dia lakukan dia counting, maka aktivitas sebelumnya yang mengganggu itu jadi berkurang. Bahkan bukan berkurang, malah hilang waktu counting itu. Waktu saya tanya, coba diucapkan countingnya seperti apa. Nah, countingnya agak berbeda dengan kita. Countingnya dia tuh cepat, 100, pokoknya seperti bergumam. Tapi yang mau saya katakan adalah, bahkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, untuk anak-anak yang autism, light autism, kalau kita ajak dengan hitungan ini pun sebenarnya akan teralihkan, dan apa yang dia lakukan sebelumnya yang mengganggu itu akan berkurang. Jadi ini tuh untuk membuktikan beberapa hal ya, bahwa sebenarnya counting tuh membuat kita jadi fokus di satu hal, kita turun dulu ya. Jadi kembali kalau dilihat dari presentasi saya sebelumnya, counting ini hanya untuk mengalihkan. Tapi kalau misalnya kita mau tidur ya jangan pakai counting, malah nanti mungkin jadi nggak terlalu ada hasilnya. Tapi intinya yang saya mau katakan, kita harus tahu masing-masing meditasi itu punya fungsinya sendiri ya. Nah, yang tadi saya coba kenalkan juga sebelum kita masuk ke slide berikutnya, ada lagi counting dari 100 sampai ke 0 tapi hanya menggunakan angka-angka genap. Kita coba ya, sekedar kita coba aja. Jadi gini maksudnya, boleh kalau sekarang nggak usah pakai rasa sakit, kita hitung dengan jari aja juga boleh. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau pakai visual juga boleh. Ada yang 2 bulan yang lalu saya share juga
matanya di dalam kelopak mata meskipun tertutup, coba di seolah-olah naik 45 derajat kalau mau. Tapi yang paling penting adalah hitung dengan tangannya, jadi 100, kiri 98, 96, 94, 92, 90, 88 gitu ya. Kita coba ya. Jadi sekali lagi kita hitung genap. Iya Ibu Heleng. Ya. Oke. Oh, oke. Coba ya, kita coba ya sama-sama ya. Kita coba dari hitungan 100 sampai ke 0, tapi hanya hitungan yang genap. Kita coba. Saya tutup dulu video saya. Kita mulai bersama-sama. 1, saya nggak akan guide, teman-teman yang ucapkan sendiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Perlahan-lahan kita mulai kembali ke kesadaran kita sambil men-stop hitungan, membuka mata kita dan masuk ke presentasi ini kembali. Ada yang mau share? Pasti jelimet ya. Tapi ada yang mau share nggak? Oke ya, cuma kadang-kadang ya harus ya harus fokus gitu. Kadang berhenti dulu mikir. Ya. Oke. Saya kayaknya sama Sesiung Kenapa? dengan Bu Wileng. Kadang saat menghitung yang itu, yang alih dari 90 ke 80, kadang-kadang kita mikir Iya, dulu udah gitu 80 ya. gitu ya, benar ya. Jadi mikir, jadi belum sampai 1 ini masih jauh banget dari 1 ya. Nggak apa-apa, memang saya stop belum ke 1 kok. Nggak apa-apa, good, nggak apa-apa. Iya gitu sih Sesiung. Thank you, Yashan. Agak sulit daripada yang dari Iya, 100 ke 90, 98 itu masih iya, lancar lebih sih. lancar. Iya. Oke, thank you. Iya, Ada lagi yang mau share? Belajar matematika lagi, Sesium. Iya, betul. Jadi suruh ngitung lagi ya, Pak Wid? Iya. Deret hitung ya. Deret hitung. Iya, Bu, betul. Ya, jadi ini saya perkenalkan kembali lagi kalau kita udah terlalu familiar dengan hitungan 100 ke 0, itu tidak akan ada gunanya lagi kita bermeditasi ke 100 ke 0. Jadi misalnya gini, kita sudah berlatih nih dari hitungan 100 ke 0 terus berlatih dan kita udah sering gunakan untuk mengatasi kita misalnya mandi malam hari dingin, nggak mau pakai air hangat tapi pakai hitungan, atau mandi pagi kita pakai hitungan, atau kita mengatasi rasa sakit dengan pakai hitungan. Karena terlalu sering, biasanya hitungan 100 sampai ke 0 tuh udah bukan challenge buat kita. Itu sebabnya, Otomatis ya. betul, sudah jadi otomatis. Kembali, kalau sesuatu sudah jadi otomatis, maka dia sudah akan masuk ke dalam subconscious mind. Conscious-nya jadi nggak aktif lagi. Padahal tujuan kita sekarang untuk yang meditasi sekarang adalah mengalihkan conscious mind untuk ke hal yang lain. Jadi kalau kita sakit, kita alihkan. Rasa sakit, bukan sakit. Kalau kita ada rasa sakit, dialihkan. Kalau kita ada rasa dingin, dialihkan. Kalau kita ada rasa bosan, dialihkan.
Jadi pengalihannya tuh dengan menyibukkan conscious mind kita. Nah, kalau kita sudah terbiasa 100 sampai ke 0, nah kita harus hati-hati. Jangan diteruskan, karena sudah pasti nggak ada efeknya. Nah, challenge yang harus dilakukan adalah ya tadi, pakai bilangan genap. Jadi 100 sampai ke 0, tapi bilangan genap. Nanti kalau bisa, hitung lagi, challenge lagi dengan apa? Bilangan ganjil. Jadi gini, 100, 99, 97, 95, 93, 91, 89, 87, 85, kayak gitu. Jadi dibuat seperti itu. Kalau sudah terbiasa, nanti tinggal dibolak-balik. 100 ke 0 dengan biasa, 100 ke 0 dengan genap, 100 ke 0 dengan ganjil. Itu. Jadi biar Bapak Ibu tahu bahwa ini tujuannya untuk mengalihkan satu rasa, ya, perasaan kita terhadap satu hal. Tapi kalau sudah terlalu sering, kita challenge dengan yang lain. Itu aja. Nanti Nah, kalau udah biasa lagi pakai ganjil genap ya. iya, ganjil genap. Bingung kan nanti. Oke. Nah, ini saya masuk ke slide berikutnya. Saya mau bawa ini ke dalam religious kita masing-masing. Jadi di dalam tiap agama kita pasti punya doa yang kita ucapkan secara yang dihafalkan ya. Di Katolik mungkin ada, di Buddhis juga ada, di Muslim juga ada, di Hindu juga ada. Tapi kadangkala mungkin saya pernah touch bagian ini, kadangkala yang kita lakukan dengan doa tuh hanya di mulut, komat kamit di mulut tanpa konsentrasi. Padahal tujuan dari doa selain kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta sebenarnya juga punya maksud bahwa kita bisa memfokuskan diri kita ke doa itu. Waktu kita fokuskan kognitif kita di situ sebenarnya itu adalah bagian dari pengalihan perhatian juga, sama seperti counting 100 itu tadi. Nah, sekarang sekedar untuk memperkenalkan aja ya, ada konsep ini. Bapak Ibu dengan agamanya masing-masing, coba deh pilih salah satu doa yang biasa dirapalkan, yang biasa di recite, yang biasa didoakan, yang singkat aja. Terus kalau udah pilih, jangan yang panjang-panjang ya. Kita coba silent sebentar, kita coba ucapkan, tapi tergantung Bapak Ibu mau diucapkan dalam hati atau diucapkan dengan kata-kata, tapi kalau bisa bukan diucapkan cuma asal kata-kata. Sebagai contoh, karena saya berangkat dari Katolik, biasanya di Katolik tuh ada namanya doa Rosario. Nah, biasanya yang di dalam doa Rosario, saya sebenarnya dulu sekali waktu masih kecil tuh saya paling sebel banget dengan doa ini. Karena yang didoakan tuh kayak orang gimana? Kayak orang kumur-kumur gitu. Kalau kebagian doa saya selalu berusaha untuk mendoakan itu secepat mungkin karena kepengen bagian saya tuh selesai. Jadi misalnya Bapak kami ini ada salah satu doa, misalnya Bapak kami, saya sebutnya Bapak kami yang di surga dimuliakan, jadi cepat banget. Nah sekarang saya mencoba Bapak Ibu saya coba untuk kita mencoba melafalkan doa itu, tapi kita coba lafalkan secara pelan-pelan ya. Kita coba pelan-pelan dirafalkan, terserah mau diucapkan atau diucapkan dalam hati, tapi ingat tujuannya adalah kita memfokuskan kognitif kita ke doa itu. Kita coba ya. Saya nggak guide Bapak Ibu doa apa yang mau diucapkan, tapi saya akan kasih waktu beberapa menit buat kita duduk tenang, lalu kita mencoba berdoa dengan apapun itu. Ingat ya, ini doa hafalan ya, jangan doa yang kita ucapkan secara spontan supaya kita sama-sama berlatih. Coba Bapak Ibu pilih ya salah satu doa dari agama Bapak Ibu. Sudah ya? Nah, sekarang saya tutup video saya dan kita coba doakan secara pribadi sendiri-sendiri. Kita mulai dari sekarang.
Secara perlahan-lahan boleh diselesaikan doanya. Saya menunggu. Oke. Pun Ya. yang oke, sip ya, Bapak Ibu. Ada yang masih? Oke ya, sudah ya. Oke. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau share tentang doanya juga? Saya nggak tahu apa yang dirasakan, atau ada perasaan apa, atau ada pengalaman apa dalam doanya, atau malah menjadi membosankan, atau apa, silahkan kalau ada yang mau share. Saya Sesyong, Silahkan Bu Mary. saya sih nggak ada perasaan apa-apa ya. Hmm. Soalnya kalau di agama Katolik kayak doa rosario kan doanya panjang sekali itu Sesyong. Jadi ya mungkin sering doa rosario jadi udah biasanya rasanya ya cuman konsen untuk mengucapkan doanya aja. Oke. Itu aja sih Thank you. Sesyong. Thank you. Makasih Bu Mary. Iya, makasih Sesyong. Ada lagi yang lain? Silahkan. Saya Sesyong. Silahkan, Pak Oklay. Iya. Jadi kondisinya memang waktu awal ya biasa aja. Saya mengucapkan Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Saya ucapkan dengan pelan, berusaha dengan penuh ketulusan. Pada saat beberapa waktu kemudian saya merasa ada seperti sesuatu yang dari dada, apa ya, seperti keharuan, seperti rasa, seperti apa ya, istilahnya sebetulnya saya merasakan sepertinya ketulusan keluar dari dalam diri saya, itu membuat saya ada merasa seperti keharuan yang muncul gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi justru jadi diselimuti dengan syahdunya ya. Diselimuti syahdu namanya ya. Saya juga nggak tahu. Iya, jadi ada rasa tenang, ada rasa berasa sepertinya saya kok jadinya sepertinya begitu, mengucap semoga semua makhluk berbahagia dengan penuh ketulusan. Saya merasa kayaknya gimana ya, sulit saya ngomong ini. Iya. Tapi ada keharuan, ada kebahagiaan, ada apa ya gitu ya. Ada something gitu di situ. Thank you, Pak. Thank you. Ya. Ada lagi? Iya. Jadi kadang-kadang ada efek yang lainnya ya. Tujuan tadi doa kadang-kadang kalau kita doa sendiri, kalau kita mencoba mengucapkan seolah-olah jadi perkata kita hati, pemahamannya jadi beda gitu. Jadi bukan cuma perhatian kita secara kognitif jadi terfokus di situ, tapi terus ada nuansa lain ya. Kayak tadi Sesyong Hoklay bilang ada rasa sendiri yang memang susah disebutkan ya, tapi ada damai, ada ya memang susah disebutkan ya, tapi sesuatu yang membuat kita jadi tenang. Oke. Ada yang lain, silakan. Silakan. Biasanya ya, Bu Hileng. yang kalau saya lagi baca doa, kalau pelan-pelan bisa nggak fokus. Nanti misalnya kalau baca Namo Tassa gitu kan 3 kali, ini udah berapa kali ya gitu kalau pelan-pelan gitu. Tapi kalau agak cepat, oh ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Biasa kalau diperlambat mungkin jadi nggak mindful ya. Tapi tadi Sesyung lagi Jadi bilang begitu, saya malah pikir lupa iya. gitu ya. Kayaknya memang harusnya benar-benar
Jadi istilahnya kalau kita fokus itu jangka waktunya tuh pendek, tapi kalau udah panjang gitu kan, itu kefokusannya jadi berkurang itu. Tapi memang mestinya kita latih ya, pelan-pelan dan tetap Iya, bisa fokus. iya, iya sih. Pelannya juga nggak pelan sekali, kadang-kadang kita jadi bikin ngantuk. Kalau saya biasanya di pikiran tuh seolah-olah saya sedang membaca gitu loh. Jadi ada teks, jadi seolah-olah saya membaca. Jadi waktu saya ucapkan, saya seolah-olah mengikuti lagi baca sesuatu. Jadi itu membuat fokusnya jadi dua. Pertama kata-katanya pelan, yang kedua jadi ikut baca. Masing-masing pasti punya metode sendiri. Thank you Bu Heleng. Ada yang lain lagi. Jadi jangan terlalu lambat juga. Kadang-kadang juga terlalu lambat kita jadi ngantuk dan lupa lagi gitu. Justru kadang-kadang ada beberapa yang pakai ini ya, di Muslim ada tasbih gitu ya, ada di Katolik ada yang pakai beats gitu ya, yang pakai mata itu untuk menghitung. Kalau enggak juga biasanya pakai tangan, itu juga kadang-kadang digunakan supaya kita nggak lupa. Tapi intinya sebenarnya dalam doa ini lebih memfokuskan konsentrasi kita ke kata-kata yang kita sebutkan. Thank you. Ada lagi yang mau coba share? Saya Sesium. Silakan, Ya, Cesian. kalau dari saya sih, saya kan biasanya suka itu ya Nien Amitofo gitu ya. Jadi saya praktekkan yang seperti difokuskan pada gerakan tangan mungkin ya. Saya akan lebih merasa itu lebih fokus sih memang. Ya, tapi karena dengan menggunakan malas, maksudnya menggunakan yang seperti saya ngomong itu tadi, biasanya kan saya hanya pengen buru-buru gitu ya, atau cepet-cepet. Tapi kalau menggunakan tangan yang disebut ada gerakan-gerakan tertentu yang disebutkan dengan jari seperti ini gitu ya. Jadi berasa kayaknya saya bisa lebih Sabar. lebih merasakan ya. Jadi kayaknya ada sesuatu nih, dinamo, toko. Jadi kita bisa lebih meresapi gitu apa yang kita ucapkan dari satu kata ke perkataan yang lain seperti itu. Itu yang saya rasakan, Cecil. Sip, thank you, Cesian. Malah ditambahkan lagi dengan gerakan ya. Ya, good. Intinya kembali lagi semua kalau dari biasa kita cuma mengucapkan, asal mengucapkan atau gerakan asal menggerakkan, mungkin kita juga perlu punya waktu me time kita untuk berdoa lebih kusuk gitu ya. Kusuknya bukan kusuk apa-apa, tapi kita menyiapkan diri dengan memfokuskan kognitif kita pada kata-kata, gerakan, dan lain sebagainya. Good, thank you. Tapi Ada lagi? Silakan. Sesi ini mengingatkan saya untuk apa ya? Untuk memang kepingin banget tuh kalau bisa berdoa itu bisa kusuk. Dan ya ini perlu dilatih sih ya. Karena sesuatu yang kusuk itu kayaknya yang mungkin nyampe ya. Iya. Saya mau nanya, kalau kusuk di sini, kalau menurut Sung Hengki, bagaimana menjabarkan kusuk ini? Kalau dari saya ngelihat dari sisi mindful yang kita bicarakan ya, lebih ke kita berkonsentrasi terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita gerakan. Nah, bagaimana dengan visualisasi? Jadi kalau saya tadi ya, begitu membacakan, mengucapkan itu, secara otomatis ada visualisasi gitu loh. Saya berpendapat itu nggak ada masalah, malah membuat Sesiung Offline jadi lebih fokus malah. Jadi ya, makanya nggak ada masalah. jadi bukan saya jadi
bukan kata-kata tapi ada Nggak visualisasi. ada masalah. Entah itu Iya. visualisasi bisa berganti, apa itu namanya yang nggak fokus atau gimana itu? Iya, enggak. Itu kalau saya bilang itu termasuk fokus juga, dan bisa disebut, orang akan bilang itu fokus, orang akan bilang itu kusuk. Jadi salah satu, ini agak melenceng sedikit ya. Untuk beberapa agama mungkin kita melihat ada visualisasi ya, entah yang kita sembah gitu ya, ada bentuk visualisasinya. Memang ada beberapa agama yang tidak ada, tapi intinya sebenarnya visualisasi itu kan sebenarnya membantu kita untuk lebih fokus, untuk lebih, kalau dalam tradisi religius, mengenai visualisasi itu ada beberapa orang yang dia berdoa di mobil misalnya, dia merasa Tuhannya ada di sebelahnya, itu udah kusuk. Jadi waktu kita doa sambil nangis, seolah-olah Tuhan kita ada di depan kita, dan kita bersujud menumpahkan unek-unek kita secara serius, itu saya pikir juga udah kusuk. Jadi manfaatkanlah. Makanya saya ada kasih gambar-gambar ini sebenarnya karena saya bukan ahli di bidang agama, tapi intinya adalah sebenarnya figur-figur yang kita hormati itu bukan penyembahan. Saya ulangi ya, bukan penyembahan terhadap patung atau apapun, bukan. Tapi itu adalah satu bentuk, kembali lagi, di dalam mindfulness, meditation, visualisasi. Jadi yang kita punya itu sebenarnya bermanfaat sekali. Kita lihat gambar Tuhan Yesus, gambar Buddha, gambar dewa, apapun itu adalah salah satu bentuk. Bahkan di Muslim ada tulisan Allah, itu juga merupakan salah bentuk visualisasi. Jadi saya kalau merespon Sesyong Hoklai, ya itu salah satu bentuk kekusukan Sesyong. Kan. Ibu Weleng, ada yang mau ditambahkan? Enggak, udah. Jadi ingat untuk ada lagi? Untuk apa ya? Untuk sering-sering meniatkan diri untuk kusuk kalau berdoa. Betul. Ibu Weleng pernah share ke saya juga mengenai doa yang 100 doa itu ya, yang di 108 Korea. iya. 108 doa. Itu adalah salah satu bentuk doa di tradisi Korea ya. Mungkin Bu Weleng mau cerita sedikit, silakan deh. Iya, jadi waktu saya ke Korea, terus mampir ke salah satu temple, terus ditanya, besok pagi mau nggak jam berapa ya, waktu itu jam 4 ya? Enggak, yang itu bukan jam, nanti malam gitu. Ada Namaskara 108. Waduh, saya pikir berat bener ya. Kalau di sana Namaskaranya dari berdiri sampai Namaskara, nanti bangun lagi berdiri gitu. Tapi saya coba ikutin, dan 108-nya itu apa ya, kata-katanya tuh bagus banget. Maka tadinya saya pikir kalau bisa pengen di-share di sini sih. Jadi mengingatkan kita untuk segala macam hal lah gitu. Tapi saya nggak inget ya. Mungkin nanti kapan-kapan gimana tuh ya, mesti dicari itunya terus diketik dulu. Iya, jadi sama sih, menambahkan aja, itu juga salah satu bentuk doa dengan yang tadi Ciasyen mention dengan gerakan ya kan, doa terus ada berlutut, berdiri lagi, berlutut lagi, lalu kita yang tadi Sesyong Hoklai ngomong tentang visualisasi. Jadi sebenarnya waktu kita berdoa, sebenarnya ya berdoa tuh bagus banget karena bayangin aja semua indera bergerak kan, dari mulai visualisasi, dari mulai fisik, dari mulai kata-kata, bahkan mata pun kalau kita tertutup, tapi kan imajinasi kita kan berkembang di situ. Jadi kalau misalnya kita lakukan doa itu di malam hari, misalnya waktu me time kita,
pasti akan membuat kita jadi lebih tenang. Tapi kembali lagi, yang sering kita lakukan kan, ya termasuk saya, kita doa hanya cet selesai gitu. Jadi setuju banget tadi yang Bu William bilang, kita ya perlu ada waktu untuk ini. Kembali, waktu kita berdoa, waktu kita meditasi, semua fungsinya sama gitu loh. Itu aja, cuma mau men-share, mengingatkan lagi bahwa sebenarnya di tradisi kita masing-masing, kekuatan doa atau tradisi doa tuh sudah ada. Mau dibawa dari manapun itu akan tetap esennya sama. Itu sih, cuma mau mention itu. Ada yang mau kasih pendapat? Silahkan. Cukup ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mau masuk ke sesi slide terakhir. Tapi di slide terakhir, saya pernah bicara tentang meditasi sensasi nyaman ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya nggak mau lah sensasi nyaman karena kita sudah mau istirahat tidur, saya pakai ini deh, sensasi tidur, biar nanti kita sehabis sesi ini bisa tidur gitu. Nah, Bapak Ibu, saya sering share ke Bapak Ibu tentang sensasi nyaman, waktu itu sensasi panas dan segala macam. Nah, sekarang kita belajar nih, kita coba ya sensasi tidur. Jadi yang kita perlu lakukan, kita nggak perlu tidur, kita duduk. Tapi coba fokuskan pada yang kedua dulu ya. Saya masuk yang kedua, visualisasi atau imajinasi yang biasanya kita tidur nyaman. Nggak mesti di tempat tidur, tapi kalau mau di tempat tidur sendiri boleh. Ada orang yang nyaman di tempat tidur sendiri, ada yang nyaman di hotel, ada yang nyaman bahkan di sofa, ada yang nyaman tidur di bawah. Kalau kata bahasa Sunda, sok dipikirkan. Jadi sekarang untuk yang pertama, pilih lokasi di mana Bapak Ibu merasa tidur nyaman. Saya kasih gambar itu, lihat aja. Meskipun kelihatannya cantik, tapi tidurnya kan nggak cantik gitu ya, biarin. Kalau saya waktu itu pernah saya share, saya nyaman dengan tidur di tempat tidur sendiri. Saya cuma butuh adem, halus, udah deh, udah nyaman buat saya. Nah, Bapak Ibu coba deh pikirkan visualisasinya. Udah ya, dapat ya. Paling gampang lah ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus mencoba memfokuskan pada kata-kata dan sensasi. Itu poin yang pertama. Sebentar ya, saya sambil lihat ini. Jadi kata-kata dan sensasinya. Jadi maksudnya gini, ulangi kata-kata, panggil nama Bapak Ibu, lalu katakan misalnya, Hengki, relax, santai. Relax, santai, atau apapun kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mewakili kata relax waktu di tempat tidur. Nah, setelah itu, jangan lupa timbulkan rasanya. Jadi kayak tadi ya, kan tadi saya katakan, saya tuh paling nyaman kalau tidur, alasnya udah lembut, dingin, udah deh. Itu udah end story deh, pokoknya udah mantep banget. Nah, Bapak Ibu rasakan, kalau ternyata sensasi halus yang memang Bapak Ibu dambakan, katakan, saya rasakan halus kasur di tempat tidur, spray yang touch kulit saya. Atau kalau Bapak Ibu merasa dingin adalah sesuatu yang bisa menyebabkan Bapak Ibu tidur tambah lelap, katakan itu. Saya rasakan udara yang dingin, sejuk, menyentuh kulit saya, dan lain sebagainya. Ya, saya nggak akan ajak Bapak Ibu dengan kata-kata saya, karena kayaknya kalau udah di level yang kita udah latihan sekarang, Bapak Ibu udah punya kata-kata sendiri, tapi intinya kembali ya, pertama visualisasi, imajinasikan. Yang kedua, pakai kata-kata dengan panggil nama sendiri, tapi waktu bilang relax, nyaman, kulit menyentuh spray yang halus, atau kulit merasakan udara yang dingin dari AC, atau udara yang sejuk di rumah. Misalnya kita punya rumah di desa, sebutkan. Tapi kata-kata dengan rasa tuh dijadikan satu. Ya. Lalu jangan lupa selalu katakan bahwa kita tambah rileks, tambah santai, tambah makin dalam rileksnya.
bisa ya. Saya cuma khawatir nih kalau meditasi yang sensasi tidur terakhir saya cuma dengar semuanya udah pada tidur lagi. Kita coba ya. Mudah-mudahan nggak kebablasan. Tapi ini nanti bisa digunakan kok. Kita mulai ya. Ada pertanyaan dulu gak nih? Jadi cuma 3, visualisasi, kata-kata, dan rasa. Tapi selalu panggil nama kita masing-masing. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa, terserah. Pokoknya Bapak Ibu punya kebebasan sendiri untuk melakukan meditasi terhadap dirinya sendiri untuk sensasi tidur. Ada yang mau ditanyakan dulu gak nih? Jadi Nggak kita ya? duduk, tapi kita Duduk. visualisasinya kita Iya, lagi tidur ya, betul. Betul. tiduran. Betul. Kalau Bu Hileng pernah bilang dulu seolah-olah boleh pakai kata itu. Jadi anggap aja seperti itu. Itu sebabnya kita duduknya yang rileks. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya? Kita akan sama-sama mulai. Kembali lagi, saya tidak akan memunculkan video saya akan mematikan dan saya juga akan mematikan suara saya. Jadi Bapak Ibu sendiri yang mengguide meditasinya. Oke ya, kita mulai ya. Oke, yuk kita mulai dari sekarang. Secara perlahan-lahan kita mulai
mengembalikan kesadaran kita untuk kembali ke presentasi ini. Perlahan-lahan mulai buka mata kita, mulai gerak-gerakan pergelangan tangan, kaki, mungkin leher, pundak. Perlahan-lahan kita kembalikan kesadaran kita ke depan layar komputer kita masing-masing untuk memulai kembali sesi kita malam ini. Oke. Gimana? Ada yang mau sharing nggak nih? Mudah-mudahan nggak ada yang ketiduran. Saya cuma bisa lihat Ciasyen doang. Ada nggak pada ketiduran kan? Boleh, ada yang mau? Silakan, Bu Saya Astri. ketiduran beneran. Tiduran beneran ya, Bu? Bener kan? Tiduran beneran. Nggak apa-apa. Iya, tapi tadi ngebayanginnya tuh loncat-loncat gitu. Kayak enak di kasur sendiri gitu kan. Terus ngebayangin juga enak di hotel dengan kasur yang empuk gitu. Jadi loncat-loncat begitu. Make up your mind, Bu ya. Buat keputusan mau yang mana supaya nanti nggak loncat-loncat. Tapi kalau udah bisa relax dan mau tidur, wah itu bagus, Bu Sri. Kalau saran saya ke Ibu, nanti malam latihan ini, Bu. Untuk kita, Ibu mau tidur, lakukan ini, Bu. Pokoknya mantap. Sip, asik. Ada lagi? Ada yang mau share? Pokoknya yang nggak share berarti tidur aja ya. Silakan. Ciasyen, coba dong Saya sharing. kayaknya. Iya dong. Gimana, Ci? Saya gimana ya rasanya? Mungkin saya dikarenakan bukan orang visualisasi ya. Jadi saya mungkin sama kayak Ria ya tadi ya. Yang saya rasa visualisasi kan kadang-kadang saya merasa di pantai tapi anginnya nggak kayak gini. Kalau di gunung juga nggak kayak gini gitu ya. Jadi saya merasakannya lagi nyari-nyari yang mau main saya mau di mana gitu. Malah nggak tidur saya. Ciasyen, saya tanya, boleh nggak kalau misalnya saya set ruangan saya, tapi udaranya kayak di hutan? Kira-kira menurut Ciasyen boleh nggak? Ya enggak sih. Boleh. Boleh ya. Boleh. Justru jangan melimit. Jadi gini, kita kan suka kadang-kadang melimit imajinasi kita bahwa sebenarnya kalau di hotel setupnya begini, kalau di rumah setupnya gini. Padahal di dalam meditasi kan kita punya kebebasan. Malah sebenarnya ini adalah bentuk visualisasi. Jadi gini, bahkan di dalam sesi-sesi motivasi kan selalu dibayangkan, kita membayangkan sesuatu, mau jadi apa, mau dapat apa, dan ini juga sama. Jadi yang penting kalau saya lebih cenderung kita create nih, kita maunya seperti apa. Kalau sekarang kita belum punya pengalaman seperti itu dan mungkin nggak pernah ketemu karena memang nggak ada, kayak misalnya tempat tidur saya tapi di hutan. Jangan mikirin nanti banyak nyamuk gitu. Jadi kita cari yang bagus-bagusnya dan kita kombanci. Jadi saya membayangkan tidur di tempat tidur, spraynya halus, tapi tetap melihat bintang di atas. Boleh nggak? Boleh. Saya pernah punya pengalaman itu nggak punya, tapi saya create. Jadi boleh aja, Jason. Dan jangan takut berimajinasi. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman Ciasyen punya, coba create sendiri. Create tempat tidur yang jadi ideal. Nah, itu dilakukan terus tiap hari sebelum mau tidur. Daripada kita mikirin yang lain-lain, mendingan mikirin ini. Karena waktu kita memikirkan ini, kita pasti akan tertidur. Tapi satu hal yang jangan lupa ya, tadi Ciasyen bilang bahwa mungkin kita bukan tipe visualisasi, nggak apa-apa. Kan kita tadi saya mention di slide-nya adalah dengan kata-kata dan rasa. Nah, ini juga penting.
Jadi kita ulangi kata-katanya. Kalau visualisasinya nggak dapat, nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya dapat, itu lebih bagus. Rasa tuh artinya ya kita merasa sepoi angin di kulit kita, merasakan spray halus di kulit kita, merasakan lembut di kepala kita, misalnya waktu dia pala menyentuh Iya bantal, gini boleh. Cung, kalau yang saya rasakan mungkin ada rasa angin yang meniup itu ada, cuman di pikiran saya nyari nih ini lagi di mana gitu. Jadi ada yang rasa saya nggak bisa gitu membayangkan, menggambarkan sesuatu tempat yang indah walaupun itu tempat yang saya senangin. Nggak cocok nih kayaknya karena saya berpikir begitu, padahal saya rasakan ini tempatnya adem. Apakah ini seperti kemarin saya pernah ke Sungai Gangga ya waktu itu ya. Saya rasakan kayak di Sungai Gangga, tapi angin di Sungai Gangga kayaknya lebih kencang daripada ini. Nah, gitu yang saya rasakan. Seperti itu sih. Ya, kalau untuk sensasi relax, itu kadang-kadang saya lupa karena saya membayangkan visualisasi itu sendiri gitu. Pokoknya intinya di dalam meditasi itu jangan kita nggak perlu menganalisa deh. Pokoknya hilangkan pikiran yang kayaknya nggak mungkin kayak gini, jangan. Jadi tabrak aja. Jadi pikiran kita tuh punya kebebasan untuk meng-create itu. Jadi biarin kalau Ciashan mau di Gangga tapi hawanya saya belum pernah ke sana. Misalnya hawanya di Gangga tapi hawanya seadem puncak, ya boleh aja, di-combine aja, Ci. Jadi saya orang kayak gimana nih kalau menurut saya harusnya saya bingung juga ya. Nggak apa-apa, tenang. Kita perlu banyak latihan kok. Jadi saya juga adalah tipe yang menganalisa, dan di awal-awal saya menganalisa ini itu. Tapi untuk meditasi kita stop itu. Kita berusaha untuk pokoknya apa yang baik buat kita. Maksudnya apa yang kita rasa kita nyaman. Kalau perlu, Ciashan duduk dulu nih. Kira-kira mau bayangkannya apa sih? Oh, lokasinya di sungai, di dekat Gangga. Tapi udaranya seperti yang tadi saya bilang, kayak udara di Wonosobo atau di mana, di puncak. Terus tempat tidurnya kayak di mana? Tempat tidurnya kayak tadi Bu Asri misalnya di hotel. Gabungin dah tuh, hotel di samping Sungai Gangga, ada anginnya, sejuk, tapi bisa ngelihat langit yang ada bintang-bintangnya. Boleh, Ci. Boleh itu luar aja. biasa banget. Oh iya, luar biasa. Bisa ketemu gak tempat kayak gitu? Nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Buat aja, Ci. Dan tiap kali waktu mau tidur, ulang lagi. Ada nggak tempat yang kayak gitu? Saya yakin nggak ada. Tapi nggak ada. Tapi working nggak buat Ciashan nanti? Pasti akan working. Bermanfaat nggak? Pasti akan bermanfaat. Gitu. Baik. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang mau share? Jadi biar kita bisa bahas kesulitan atau mungkin challenges. Ada lagi nggak? Thank you, Ciashan. Memperkaya jadinya. Ada lagi? Tania mau? Silakan. Iya. Sucia Livang. Enggak dulu ya, Cil. Udah dulu. Oke. Ya, oke. Sucia Huicen. Ada yang mau sharing lagi? Belum, Bu. Belum. Belum, Susyung. Oke. Kalau belum, ya jadi pesan dari saya seperti tadi ya sudah kita bicarakan, pokoknya punya freedom aja untuk yang sensasi tidur ini, mau dimanapun itu di-combine aja. Yang penting biar gampang, kata-katanya tetap jalan. Kita panggil diri kita sendiri, dan yang paling penting lagi sensasinya dimunculkan, karena itu yang paling penting. Seolah-olah sensasinya itu terasa di kulit, di telinga, di mata, di mana aja.
Jadi diaktifkan itu semua. Dan kalau mau tidur, coba latihan ini. Jadi kalau ketiduran ya nggak apa-apa, justru bagus. Dan kalau kita latih ini terus-menerus, saya yakin kualitas tidurnya, kita tidur juga dalam kondisi bahwa kita siap tidur gitu, bukan dalam kondisi kita sedih, kita dalam keadaan yang khawatir dan lain sebagainya. Itu aja dari saya. Jadi ada paling tidak ada 3 teknik yang kita coba belajar hari ini, 100 ke 0, lalu tadi kita juga belajar mengenai, diperkenalkan lagi mengenai doa ya, me time kita, dan yang terakhir adalah sensasi kita, sensasi tidur. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Bu Wileng. Terima kasih. Iya, kan nih teman-teman kita semua hari ini yang tadi saya bilang ya, kita di sesi-sesi seperti ini membuat kita selepas dari sesi-sesi ini ya menjalani hari-hari dengan apa ya? Dengan selalu punya teman ya. Jadi oh iya, kalau kita mau tidur, kita seperti kayak gini. Jadi ada sesuatu yang kita bisa bawa terus-menerus ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ibu. Iya, jadi kangen banget nih sama Sesyung Hengki yang membawa kita ke hal-hal yang memberikan apa ya, pedoman dalam menjalani keseharian kita ya. Itu aja sih teman-teman. Saya kira kita sudahi. Sekali lagi Kanen sama Sesyung Hengki dan juga Kanen sama teman-teman yang sudah bergabung. Kangen Ibu Wileng juga. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat istirahat. Sampai ketemu Selamat di semuanya. istirahat. Selamat malam. Yuk, Selamat bye. istirahat, Sesiu. Terima kasih Izin semuanya. Bye. Oke, bye.